Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Misbah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa simbol pengelasan dan bagaimana cara pengaplikasiannya di dalam dunia konstruksi. Dan juga saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung ketebalan las sesuai standar yang biasa saya gunakan. Yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak videonya. Pertama-tama kita perlu mengetahui bentuk dari simbol las itu seperti apa dan juga fungsinya. Sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini adalah garis panah. Garis panah simbol las. Terus garis yang lurus ini dia adalah garis referensi atau garis yang mengandung informasi apapun yang menyentuh garis ini. Terus yang ketiga ini ada ekornya. Ekornya ini berisi informasi tambahan yang terkandung dalam simbol las tersebut. Nah, lingkaran ini fungsinya adalah bahwa pengelasan dilakukan keliling. Jadi pengelasan tidak hanya di satu titik, tapi dia mengelilingi seluruh objek untuk dilas. Nah, sedangkan simbol seperti bendera ini adalah simbol bahwa pengelasan dilakukan di lapangan. Jadi pengelasan tidak dilakukan di pabrik atau di tempat fabrikasi, tetapi pengelasan dilakukan di lapangan. Biasanya syarat-syarat kondisinya pengelasan dilakukan di lapangan, karena kalau dilakukan pengelasan di pabrik, objeknya terlalu besar sehingga tidak muat untuk dibawa ke dalam kapal maupun ke dalam kendaraan kontainer. Makanya biasanya kita ukur, kita potong-potongi dulu sesuai ukuran di pabrik atau di tempat fabrikator, terus kita bawa ke dalam proyeknya. Nah, di dalam proyek tersebut baru kita lakukan assembly atau pengelasan di sana. Ini adalah fungsi dari bendera. Terus garis panah ini kalau posisi di bawahnya ini menunjukkan segala informasi terkait pengelasan yang searah dengan arah panah. Sedangkan posisi yang atas ini untuk sisi yang sebaliknya, sisi yang tidak terlihat dari arah panah. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa untuk arrow side dan other side. Nah, untuk both side ini basic weld symbol atau simbol apa yang digunakan dalam simbol las ini. Bisa fillet, bisa bevel, bisa double bevel dan lain-lain ditaruh di sini. Nah, untuk simbol-simbolnya sudah standar. Oke, sudah cukup penjelasan tentang simbol pengelasan, basic dari simbol pengelasan. Langsung saja kita lihat standar yang saya gunakan dalam membuat simbol pengelasan. Nah, ini adalah standar yang biasanya saya pakai dalam dunia konstruksi. Ini bisa kita baca, kita fokus yang atas dulu. Welding tipe rib plat profil H bagian web. Nah, di sini maksudnya segala tipe pengelasan yang menggunakan plat atau menggunakan profil H maupun WF, tetapi pada bagian web, maka simbol-simbol yang digunakan rata-rata pakai yang ini. Nah, jadi tiga simbol ini adalah simbol yang paling umum dan paling penting digunakan untuk plat maupun untuk H dan WF. Nah, cara bacanya seperti ini. Jika ketebalan plat kurang dari 12 mili, maka pengelasan yang digunakan disarankan memakai fillet. Fillet simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol pengelasan fillet. Nah, selanjutnya jika plat lebih besar daripada 12 mili tetapi kurang dari 16 mili, maka disarankan pengelasannya tipe single bevel groove weld. Nah, simbol pengelasannya seperti ini. Dan jika tebal plat melebihi 16 mili, maka disarankan pengelasan menggunakan double bevel. Simbol pengelasannya seperti ini. Nah, untuk plat dan HB maupun WF, simbol pengelasannya yang dipakai tiga ini. Sedangkan untuk
maupun WF yang series flank, yang untuk bagian flanknya itu yang digunakan hanya dua simbol ini. Contoh, jika ketebalan flanknya kurang dari 16 mili, maka disarankan flanknya dipakai simbol single bevel. Sedangkan jika ketebalan platnya lebih besar dari 16 mili, ketebalan flanknya lebih besar dari 16 mili, maka disarankan menggunakan double bevel. Simbol pengelasannya seperti ini. Nah, di sini, di standar yang saya punya, ini ada minimum size fillet. Jadi ukuran minimal untuk standar pengelasan berdasarkan ketebalan platnya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh untuk material yang ketebalan platnya yang paling kecil ya. Untuk ketebalan plat yang paling kecil kurang dari 8 mili, maka minimal ketebalan lasnya adalah 6 mili. Sedangkan untuk plat yang lebih besar dari 8 mili tetapi kurang dari 10 mili, maka ketebalan lasnya menggunakan 7 mili. Ini minimumnya ya. Nah, jika tebal plat lebih dari 10 mili tetapi kurang dari 12 mili, maka ketebalan lasnya memakai 9 mili. Dan jika platnya lebih besar dari 12 mili, maka minimal ketebalan pengelasan adalah 12 mili. Nah, oke. Sampai sini penjelasan saya. Teman-teman, saya harap paham ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh kondisi di lapangan saat ada pengelasan fillet. Nah, fillet ini contohnya seperti ini. Jadi, ini adalah kondisi fillet di mana yang bawah ini adalah plat dan yang atas ini juga adalah plat. Nah, plat bawah dan plat tidur dan plat berdiri ini dijoin menggunakan las. Nah, ketebalan lasnya atau A-nya ini tergantung tebal yang bawah atau tebal yang atas. Misalkan tebal yang bawah ini ternyata adalah 10 mili, maka tebal las yang digunakan adalah 7 mili. Nah, jika yang bawah tebalnya 8 mili, maka simbol las yang digunakan 6 mili. Nah, jadi tebal simbol las ini pengaruh sekali dengan plat yang mau kita las. Ini adalah contoh yang fillet. Terus kita cek contoh. Ini kondisi plat tidur dan plat berdiri. Sedangkan yang sebelahnya ini plat sama-sama tidur. Nah, akan dilakukan pengelasan di posisi sini. Nah, ini simbol yang cocok juga simbol fillet. Nah, ini kenapa kok tidak ada simbol yang sisi atas seperti ini? Nah, kenapa kok ini ada simbol posisi yang atas ini sedangkan yang ini tidak ada? Karena pengelasan dilakukan di kedua sisi, sini dan sini. Makanya simbolnya ada di bawah sama ada di atas. Jadi pengelasannya sini sama sini. Nah, sedangkan kondisi yang sebelah, kenapa simbolnya hanya berada di bawah? Karena pengelasan yang dilakukan hanya di satu sisi. Sisi yang sini tidak dilakukan pengelasan. Otomatis nanti arah panahnya harusnya menunjuknya dari sini karena yang dilakukan pengelasan sebelah sini. Nah, di sebelahnya ini juga sama. Ini kondisinya dilakukan pengelasan di kedua sisi, kanan dan kiri. Otomatis simbol lasnya di bawah dan di atas diberi simbol. Nah, ini adalah ketiga contoh pengelasan fillet. Nah, sedangkan di bawahnya ini adalah contoh pengelasan sejajar, teknik sejajar, plat sejajar. Nah, biasanya kondisi pengelasan seperti ini itu sangat jarang sekali dipakai. Biasanya kondisi pengelasan seperti ini dipakai hanya jika tebal platnya kecil.
atau tebal platnya kurang dari 8 mili, biasanya kita bisa pakai teknik pengelasan square groove weld. Nah, simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti ini. Jadi simbolnya ada dua garis ini menyatakan bahwa platnya itu sejajar dan tidak ada bevel maupun simbol yang lain. Nah, kelemahannya kalau memakai simbol ini harus ada gapnya. Jadi antar platnya harus ada gap atau jarak minimal 2-3 mili agar lasnya bisa masuk dan bisa meleburkan area yang dalam platnya. Nah, jika yang dileburkan hanya bagian dalamnya saja, maka simbol las yang kita gunakan adalah simbol las yang bawah. Sedangkan jika mau kita leburkan semuanya full, nah kita bisa pakai simbol yang bawah dan juga atas. Oke, untuk square groove weld saya harap teman-teman sudah paham ya. Lanjut kita ke join bevel. Nah, di sini ada join bevel, single bevel groove weld. Nah, simbol bevel ini sudut yang disarankan single bevel itu sudut yang disarankan adalah 45 derajat jika yang di bevel adalah satu sisi, bukan dua sisi. Jika yang di bevel adalah dua sisi, maka sudutnya disarankan 60 derajat, berarti 30 derajat di bevel yang plat sebelah, yang 30 derajatnya plat yang sebelahnya lagi. Nah, kalau memakai pengelasan bevel, ini sambungan antar platnya bisa mepet atau 0 mili, atau bisa kita kasih jarak maksimal 3 mili. Nah, 3 mili ini adalah jarak rootnya agar pengelasan bisa masuk, bisa meleburkan sela-sela yang sini. Nah, simbol pengelasannya seperti ini. Simbol pengelasan ini adalah simbol pengelasan bevel 0-3 mili, ini adalah jika mau diberi jarak antar platnya. Kalau misalkan nggak perlu diberi jarak, tulis 0. Nah, bawahnya ini adalah sudut yang kita pakai untuk bevel, bisa 45 derajat. Nah, di sini 45 berarti simbolnya ditulis 45. Begitu juga kondisi plat berdiri ketemu plat tidur. Nah, ini juga joinnya bisa pakai bevel seperti kondisi yang atas tadi, seperti kondisi yang ini. Bisa juga tidak pakai bevel tetapi pakai fillet. Nah, kondisi seperti ini juga bisa. Jadi plat yang tidur kita bevel sesuai ukuran 45 derajat, terus kita bisa lakukan pengelasan di area sini dengan simbolnya bukan simbol bevel lagi, simbolnya bukan simbol fillet lagi, simbolnya simbol bevel. Nah, untuk simbol yang ini adalah simbol bevel cuma kedua sisi, otomatis simbolnya satunya tidak ada yang tegak lurus, sama-sama di bevel sudut kiri kanan. Kalau yang sebelahnya ini yang satu lurus, yang satu miring, ini berarti yang di bevel hanya satu sisi, sedangkan yang ini yang di bevel dua sisi, berarti simbolnya seperti ini. Dengan ketentuannya sama, dikasih jarak atau tidak, sudutnya berapa derajat. Nah, ini adalah contoh pengelasan single bevel. Sedangkan untuk double bevel, simbol pengelasannya seperti ini dan kondisinya di lapangan seperti ini. Nah, jika double bevel, maka plat ini yang di bevel itu dibagi dua. Yang bagian atas di bevel 45 derajat, yang setengahnya lagi di bevel ke bawah 45 derajat. Maka simbol las yang dihasilkan double bevel atas dan bawah. Berbeda kondisi dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang di bevel hanya satu sisi saja, maka simbolnya simbol single bevel. Sedangkan kalau double bevel, plat dibagi tengah-tengah, terus di bevel di atas dan di bawah. Simbolnya seperti ini. Bisa dikasih jarak juga gapnya, atau bisa juga tidak, dan sudutnya 45 derajat jika di bevel satu sisi. Nah, jika di bevel dua sisi, double bevel dua sisi, maka contohnya seperti ini. Setengah plat di bevel ke atas 30 derajat, ke bawah juga 30 derajat. Plat 1 dan plat 2 sama-sama di bevel.
maka simbol pengelasan yang dipakai adalah seperti ini. Nah, yang ini juga sama. Jika plat berdiri dan plat tidur, ini teknik pengelasannya bisa pakai fillet, seperti tadi contoh yang pertama, bisa pakai single bevel, bisa juga pakai double bevel. Nah, untuk ketebalan lasnya, mengacu ke yang tadi ya, mengacu ke yang ini, minimum size fillet weld. Ini adalah rumus yang biasa saya pakai, atau lebih mudahnya, jika ingin menghitung berapa ketebalan las, maka tebal plat yang paling kecil dikali 0,7. Itu adalah ketebalan las yang minimum ketebalan las yang harus tercapai. Misalkan kondisi kasusnya seperti ini. Plat berdiri ketebalannya 12 mili. Sedangkan plat tidur ketebalannya 10 mili. Nah, berapa simbol las, berapa tebal lasnya? Maka yang bisa kita hitung secara gampang, plat yang paling kecil tebalnya 12:10, berarti yang paling kecil tebal platnya 10 dikali 0,7. Nah, maka standar tebal pengelasan minimalnya adalah 7 mili. Ini bisa diterapkan di semua ketebalan plat. Nah, ini saya ada contoh kasus, mungkin kita bisa belajar bareng-bareng. Kita langsung saja buka contoh gambar yang sudah saya punya. Nah, ini adalah contoh gambar gudang yang sudah saya gambar. Nah, di sini kita bisa cari nanti simbol las yang cocok untuk ini seperti apa. Kolom ketemu plat dasar atau base plate. Ini nanti simbol lasnya seperti apa. Terus juga di sini WF ketemu plat. Nah, ini nanti simbol lasnya juga seperti apa. Yang di sini juga sama. WF ketemu plat, simbol lasnya seperti apa. Yuk langsung saja kita menuju ke shop drawingnya. Shop drawingnya ini. Nah, shop drawing sudah kita buka. Nah, ini adalah tampak atas dari bangunan gudang saya tadi. Nah, ini adalah base plate-nya. Ini kita detailkan saja dulu. Kita detailkan, kita taruh ke sini. Kita perbesar skalanya 20. Kita besarin lagi bisa 10. Nah, ini adalah plat 20 ketemu WF 300 dengan ketebalan yang paling 9 mili ya, dengan ketebalan yang paling itu 6 mili untuk sisi webnya. Ini flank, ini web. Nah, yang paling kecil 6 mili. Nah, ini simbol pengelasan yang bisa kita pakai mengacu ke ini. Kurang dari 8, maka simbol pengelasan yang dipakai minimal 6 mili. Berarti simbol las yang bisa kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, simbol las ini berarti cukup satu simbol saja. Ini kita kasih lingkaran yang menandakan bahwa ini adalah keliling. Jadi pengelasan dilakukan full keliling, mengelilingi WF. Nah, sedangkan simbol yang bawah ini adalah simbol yang menunjukkan simbol fillet. Berarti pengelasan plat dengan WF ini sambungannya menggunakan sambungan fillet. Nah, fillet ini tebalnya berapa? Tadi dengan standar yang ngacu tadi ketebalan kita tulis 6 mili. Nah, terus di sini jangan lupa
kita kasih ekor. Ekornya kita kasih keterangan TYP. Kita modif. Nah, pengertian dari TYP ini seperti apa? Jika nanti menemukan profil WF 300 ketemu dengan plat 20 atau plat ketebalan yang kurang dari 20, maka simbolas yang dipakai adalah ini dengan ketebalan 6 mili. Tipikal ini bermaksud jika kondisi yang sama, maka simbolas yang bisa dipakai adalah ini. Nah, oke, ini adalah contoh simbol pengelasan kolom WF 300 ketemu plat. Nah, teman-teman, jika nanti ada yang perlu ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita ke join yang ini, join rafter ketemu plat yang ini. Nah, untuk simbol join yang cocok ini seperti apa? Nah, kita cek dulu ini WF-nya WF berapa. Nah, ini WF-nya WF 300 kali 150. Ketebalan yang paling kecil 6,5. Sedangkan platnya di sini, ini platnya memakai plat 16 mili. Nah, yang paling kecil 6,5. Berarti simbol pengelasan yang cocok. Ini kita detailkan dulu. Saja. Kita taruh di sini. Kita perbesar 20. Nah, oke. Nah, ini simbol pengelasan yang cocok dengan ketebalan 6,5 yang paling kecil dan plat 16, maka simbol yang digunakan yang paling cocok adalah simbol ini. Nah, simbol yang digunakan yang paling cocok adalah 6 dengan ketebalan 6 mili dan yang dipakai adalah bevel. Di sini jangan lupa kita tulis ketebalannya 6 mili. Terus kita tulis juga tipikal. Yang berarti jika menemui benda yang sama WF 300 ketemu plat 16 mili, maka simbol pengelasan yang digunakan adalah ini. Nah, kenapa ini saya bikin melingkar? Karena nanti hasilnya jika kita tampak depankan seperti ini, nah ini adalah WF, ini adalah platnya. Maka pengelasan akan dilakukan muter full mengelilingi WF tersebut. Full WF tersebut semuanya full pengelasan. Maka simbol yang saya gunakan adalah fillet dengan pemberian simbol keliling. Nah, ini adalah contoh simbol pengelasan kolom dan rafter. Sedangkan nah ini adalah contoh simbol pengelasan rafter ketemu plat untuk join ke kolom. Nah, sedangkan untuk detail pengelasan yang ini kita detailkan dulu, kita taruh sini saja, kita perbesar. Nah, untuk simbol pengelasan ini juga sama. Simbol pengelasan ini kita juga bisa pakai seperti yang tadi. Nah, kita bisa pakai ini. Karena ini profilnya sama, platnya juga sama, maka simbol pengelasan yang dipakai ini. Nah, karena tadi ini sudah kita pakai dan kita sudah kasih tipikal, seharusnya di sini tidak usah dikasih, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini sudah ada keterangan tipikal. Otomatis profil H300 jika ketemu plat 16, maka simbolis yang digunakan ini.
Nah, ini adalah contoh kasus yang sama. Ini adalah profil WF300, platnya 16. Jadi kita tidak perlu menambahkan simbol las seperti ini. Ini sudah nggak perlu. Ini bisa kita hapus. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah cukup paham ya penjelasan dari saya? Jika kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung chat di kolom komentar. Saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman seputar pengelasan. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga video dari saya bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa membuat teman-teman berkembang dan ilmu yang digunakan ilmunya bisa diterapkan di dalam dunia teman-teman masing-masing. Ya, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.